Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan. Kembali kita bersua di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya atas curahan nikmat, karunia serta taufik dari Allah Ta'ala kepada kita semua, sehingga marilah kita sepatutnya untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kembali kita akan mengkaji daripada syarah Kitabul Jami', yang mana kita masih mengkaji bab yang ke-5 tentang motivasi akhlak yang mulia pada hadis yang ke-12. Yaitu hadisnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, bersabda Rasulullah SAW, hai sekalian manusia, afsus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wassallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, sambunglah tali kekerabatan, berikanlah makan, kerjakanlah salat di saat orang-orang tengah tertidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dinasih olehnya. Telah kita jelaskan sepintas hadis ini terkait dengan afsus salam, menebarkan salam, bahwasanya menebarkan salam ini termasuk amalan Islam yang terbaik, yang mana kita saksikan di zaman kita sudah mulai jarang diamalkan. Karena kebanyakan kita hanya mengucapkan salam itu pada orang yang dikenalnya saja di antara kaum muslimin. Meskipun penampilannya muslim, kalau nggak kenal, sungkan untuk mengucapkan salam. Paling banter, monggo, permisi. Padahal di dalam salam ini terdapat doa kebaikan kepada orang yang disalami, sehingga timbul kasih sayang di antara sesama muslim, dan itu bisa menghilangkan adanya kebencian dan kedengkian. Dan telah kita jelaskan panjang lebar tentang salam, apa maknanya. Ya. Adapun sekarang yang berikutnya adalah terkait dengan wasilul arham,
menjalin hubungan tali kekerabatan. Ini juga sepintas telah kita jelaskan bahwasanya kekerabatan dalam Islam itu ada 3. Ada kerabat karena sepersusuan, ada kerabat karena nasab, dan ada kerabat karena pernikahan. Ketiga jenis kerabat saudara, baik karena persusuan, nasab, pernikahan, itu perlu disambung hubungan kekerabatannya. Namun yang paling utama itu kerabat nasab, dan itulah yang dimaksud dengan rahim. Ya, wasilul arham, silaturahim, maksudnya adalah menyambung tali kekerabatan karena nasab. Adapun teman sekolah, teman kantor, teman ketika bersama misalkan dalam majelis minum kopi, itu bukan dikatakan rahim. Ya, dan ini banyak dijumpai kekeliruan yang berjalan di tengah kebanyakan orang. Apa kesalahannya? Itu dia lebih mengedepankan hubungan persahabatan, lebih mengedepankan menyambung hubungan pertemanan antara dirinya dengan kawan-kawannya dibanding antara dirinya dengan kerabatnya yang sesungguhnya. Padahal yang menjadi amalan paling utama itulah menjalin tali kekerabatan karena nasab. Ya. Atau secara umum baik sepersusuan, pernikahan ataupun nasab, itu dianjurkan untuk disambung. Tapi yang paling utama adalah yang ada kaitannya dengan nasab ataupun darah. Ya, kita katakan memang benar ukhuwah Islamiyah itu mesti dijaga. Tetapi hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah menyambung silaturahim itu adalah dengan kerabat satu nasab, terutama yang paling dekat seperti ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, keponakan. Sepupu, dia kerabat tapi non mahram. Kalau tadi yang kita sebutkan ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, ini mahram mu'abbad, mahram yang selamanya tidak bisa kita nikahi. Hukumnya lebih wajib untuk disambung. Adapun menyambung hubungan kekerabatan karena nasab tapi non mahram seperti sepupu, ini hukumnya sunnah. Maka yang lebih utama untuk disambung tali kekerabatan karena nasab dari yang kita sebutkan, yang paling utama itu yang paling dekat. Yang paling utama itu yang paling dekat, yang terdekat. Kemudian yang kedua, kerabat yang membutuhkan. Yang ketiga, kerabat yang sedih jika tidak diperhatikan. Misalkan seperti bibi, apabila tidak ditelepon maka dia bisa sedih, maka telepon. Jadi lihat bagaimana tahapan atau urutan skala prioritas siapa yang paling berhak untuk kita sambung hubungan kerabat itu karena nasab. Yang pertama adalah yang paling dekat. Berarti yang paling dekat ya ayah, ibu, ya kakak, adik, paman, bibi, ya kakek, nenek, keponakan, termasuk anak-anak kita, itu juga kerabat. Itu yang paling dekat.
Kemudian prioritas yang berikutnya adalah yang membutuhkan, kerabat yang sedang membutuhkan tenaga, membutuhkan harta, atau membutuhkan pikiran dan yang lainnya. Baru yang ketiga, kerabat yang sedih jika tidak diperhatikan. Maka berusahalah kita untuk menjaga tali kekerabatan ini, karena ini adalah amalan yang utama. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Siapa yang dia senang rezekinya ditambah, umurnya ditambah. Kalau dia senang, ingin menghendaki Allah menambah umurnya, menambah rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Menyambung silaturahim itu dicintai oleh keluarga, oleh kerabat yang lainnya. Kalau kita suka menyambung hubungan silaturahim kepada siapapun dari kerabat kita yang rahim ini karena nasab, maka kita mudah untuk dicintai oleh mereka. Menambah rezeki, menambah umur, termasuk akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mendapatkan ridho darinya. Karenanya berusahalah kita menjaga rahim-rahim kita, kerabat kita, bukan menghilangkannya sama sekali. Tentunya ini butuh pengorbanan. Ya, karena dalam melakukan ketaatan butuh pengorbanan. Salah satu pelajaran berharga yang kita dapatkan dalam banyak ibadah, namanya ibadah itu butuh pengorbanan. Kita ngaji butuh pengorbanan. Kita berbakti pada orang itu butuh pengorbanan. Dalam ketaatan apapun kepada Allah Ta'ala atau yang terkait dengan hak manusia, butuh yang namanya pengorbanan. Termasuk dalam menjalin hubungan silaturahim. Itu butuh pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban dengan mungkin kesenangan yang lainnya. Tapi ganjarannya lebih besar dari apa yang kita sekedar usahakan. Yang amalan yang berikutnya, amalan yang ketiga. Yang pertama menebarkan salam, yang kedua menyambung hubungan silaturahim, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Di mana memberi makan? Memberi makan itu bukan amalan sepele di dalam Islam. Tapi ini amalan yang begitu besar. Ya, amalan yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan meremehkan. Misalkan ini ada air minum, ada snack, apalagi ada bungkusan gitu ya, Masya Allah. Memberi makan. Memberi makan yang terbaik itu yang siap saji, tinggal dimakan. Tapi memberi makan bahan makanan yang mentah bisa nggak? Ya bisa aja, boleh. Kadang-kadang justru itu lebih bermanfaat dibandingkan yang sudah matang. Sudah matang mungkin sudah biasa atau nggak cocok, ya akhirnya dia nggak bisa makan. Tapi kalau yang mentah kadang-kadang dia bisa diolah. Intinya memberi makan itu bukan amalan yang sepele, bukan amalan yang ringan, tapi amalan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran tentang amalan ini. Contohnya misalkan dalam surah Al-Insan, di mana surah Al-Insan itu disunahkan dibaca pada sholat subuh di hari Jumat, rakaat kedua. Rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. As-Sajdah, Al-Insan itu mengingatkan kehidupan akhirat, kehidupan hari kiamat, surga, neraka, dan yang lainnya. Sehingga mengingatkan Jumat itu terjadinya hari kiamat. Maka disunahkan untuk baca-baca tentang ayat-ayat yang mengandung arti kiamat seperti As-Sajdah dan dengan Al-Insan, supaya menyadarkan kita betapa pentingnya bekal, persiapan
ya, menuju hari tersebut. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan di ayat ke-8 dan ke-9, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka, maksudnya al-abrar, penghuni surga, sifat mereka di dunia adalah mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Wa yud'imuna at-ta'am 'ala hubbihi. Perhatikan, ketika Allah Ta'ala menyatakan 'ala hubbihi, atas dasar kecintaan, itu menunjukkan bahwa memberi makan memang harus memberi makan yang terbaik. Biasakan memberi makan kepada orang itu yang terbaik, bukan sesuatu atau makanan yang sisa atau enggak disenangi. Ada jajan banyak, dilelang dulu di rumah. Ini ada yang mau enggak? Ada, Bu. Oh, enggak jadi. Ini mau, nggak ada yang suka, singkirkan. Begitu sudah dipilah-pilah, mana yang disukai, mana yang tidak disukai, baru dikasihkan yang tidak disukai. Ini keliru. Memberi makan atas dasar cinta, kita senang itu makanan misalkan durian, ya kita beri durian, dilebihkan. Satu buah kah, atau satu sisi misalkan. Saya senang makan sop kambing, kaki kambing misalkan. Senang. Berikan kelebihan. Berikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Tetangga. Apa yang kita senangi, mereka juga pantas untuk mendapatkannya. Itu yang dimaksud. Bukan makanan-makanan yang kita pun tidak senang. Atau makanan-makanan yang sisa daripada dibuang eman. Maka ini bukan makanan yang, bukan sifatnya memberi makan penghuni surga yang demikian. Coba kalau kita ganti mindset yang seperti ini, kita berikan yang terbaik, Masya Allah. Itu amalan yang khair, sifat penghuni surga dikatakan al-abrar. Innama nud'imukum liwajhillah. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberikan makan ini karena mengharapkan daripada wajah Allah, ridha Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Itu dari sisi orang yang memberi. Adapun yang diberi, ya jangan dipakai ayat ini. Kalau dia itu enggak mengharapkan balasan atau terima kasih, tetap bagi kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas. Man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang datang kepada kalian dengan berbuat kebaikan, memberikan kebaikan, maka usahakanlah untuk membalasnya. Balaslah. Meskipun yang memberi kepada kita enggak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih, tapi kita membalas, mengupayakan untuk membalasnya. Kalau tidak bisa membalas atau sesuatu yang ada yang kita enggak punya untuk membalasnya, maka doakan, fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya. Minimal mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau mendoakan jazakumullah, jazakallah itu ya yang lengkap. Kadang-kadang mung jazakallah ya, jazakumullah ya, apa? Balasannya apa maksudnya di sini? Semoga Allah membalas ya. Membalas apa? Lanjutkan khaira dengan kebaikan. Ya.
Kemudian di surah Al-Balad di ayat ke-14, au it'amun fi yaumin dzi mazghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, di sini disyaratkan tentang memberi makan itu bukan perkara yang sepele, ini amalan yang besar. Ya, memberi makan itu modalnya besar karena membutuhkan keikhlasan, ketulusan di situ. Ya, bukan nilai yang dia banggakan atau yang dia keluhkan di situ. Ya, karena memberi makan itu bukan perkara yang ringan. Ya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Ada orang yang suka dia hobi masak, memang untuk disajikan kepada orang. Di setelah masak, dia pengen masakannya itu dimakan. Itu ada. Kalau sekarang kan serba dibuat konten, karena dengan konten bisa menghasilkan. Tapi ingat, memberi makan karena dia melakukannya lillah, karena Allah, mengharapkan ridha Allah, itu sifat penghuni surga. Dia nggak butuh sanjungan, nggak butuh pujian, nggak butuh ucapan terima kasih ataupun yang lainnya. Dan itu bisa kita upayakan dari skala kecil sampai skala yang besar. Ya, ini sifat penghuni surga, sifat orang yang masuk surga dengan penuh keselamatan. Apalagi di waktu terjadi kelaparan, ceklik berkepanjangan, dan seterusnya. Maka hendaknya sifat penghuni surga ini kita amalkan dalam kehidupan tersebut. Yang berikutnya, Nabi SAW beliau mengatakan, wa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala al-muslim aw takshifu 'anhu qurbatan aw taqdi 'anhu daynan aw tatrudu 'anhu ju'an. Ketika Nabi SAW mengkabarkan tentang amalan yang paling Allah cintai, di antaranya adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke hati seorang muslim. Sekedar membuat seorang muslim itu bahagia, baik dengan ucapan kita, senyuman, sikap, tindakan, perbuatan, itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Apalagi muslim yang bahagia ini, dengan karena kita masukkan kebahagiaan, itu adalah kerabat kita sendiri, anak kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri, orang tua kita sendiri. Maka amalannya itu berlipat-lipat nilainya, karena sasarannya beda. Secara umum, membuat seorang muslim yang lainnya bahagia itu menjadi amalan yang paling Allah cintai, apalagi kalau muslim itu tetangganya, kerabatnya, atau dia sedang membutuhkannya. Ya. Nabi juga mengabarkan, au takshifu anhu qurbah. Amalan yang paling Allah cintai selain itu adalah apa? Mengangkat, menghilangkan kesusahan dari orang lain. Menghilangkan kesusahan dari orang lain. Orang yang susah, orang yang sulit dalam kehidupan itu banyak, dengan beragam masalah yang ada. Kita berusaha untuk menghilangkan kesusahannya sesuai dengan kemampuan, itu adalah amal khair, amalan yang paling Allah cintai. Tapi ikhlas karena Allah. Perhatikan, ikhlas karena Allah, yang ia harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal-amal yang baik, tapi ketika disusupi dengan riya, sum'ah, mengharapkan pujian, kemudian diungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang menerima, maka itu hal yang sia-sia. Bukan menjadi amal yang paling Allah cintai, tapi paling yang Allah benci. Ya, maka
menghilangkan kesusahan dari orang lain, ini amal khair, amal yang paling Allah cintai. Au taqdiya anhu dainan, kata Nabi SAW, atau dia membayar hutangnya, membayarkan hutang seorang. Orang yang berhutang itu kalau malam hari tidurnya gelisah, kalau siang hari jadi penakut ketemu orang, dicari-cari orang, nggak berani keluar. Kalau malam hari gelisah karena hutangnya nggak lunas-lunas. Dan antum selalu berlindung kepada Allah melalui zikir pagi dan petang. Karena sekarang banyak orang yang mainnya pakai online, pakai data-data pribadi, lalu kemudian mengatasnamakan orang tersebut dan dia melakukan tindakan kejahatan. Seperti pinjol, pinjaman online, tapi yang pinjam orang lain yang nanggung, ya, orang yang jadi korban. Banyak-banyak membaca zikir pagi petang karena di sana menjaga pelindungan atau membuat penjagaan dan pelindungan dari mara bahaya yang nampak maupun yang enggak nampak. Kalau antum pakai HP yang celiring, apa celiring itu? HP yang jadul itu aman. Ya. Yang hanya untuk SMS sama apa? Sama telepon ya, aman. Kalau sekarang yang pakai internet, banking kadang di ini. Ya. Macam-macam, banyak korbannya. Hati-hati di situ. Selalu baca zikir pagi petang. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, karena sekarang banyak orang yang dia mudah melakukan tindak kejahatan. Ya, membayarkan hutang ini adalah amalan yang paling Allah cintai, karena menjadikan orang bahagia, mengangkat kesusahan orang lain. Antum membayarkan hutang itu terkumpul padanya ada 3 amalan: membuat seorang muslim yang lainnya bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, dan termasuk melunaskan hutangnya itu. Itu 3 amalan yang paling Allah cintai terkumpul di situ. Bisa membayarkannya sebagian, separuh, sampai semuanya. Dan kalau ingin berbuat baik, ya, maka langsung dilakukan, tidak perlu pertimbangan. Ya, kecuali pada orang yang suka berhutang. Karena yang membayarkan hutang itu bisa orang lain, bisa pula orang yang menghutanginya. Kalau ada orang lain yang suka berhutang dan kadang-kadang dia lupa mengembalikannya dan seterusnya, kadang-kadang kembalikan, maka cara yang terbaik adalah mendidiknya untuk bisa menepati bayar hutangnya, supaya tidak dianggap gampang, supaya tidak menjadi masalah nanti di akhirat. Ingatkan dia kalau dia punya hutang. Yang keempat, kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai, au tatrudu an wuju'an, atau mengusir, menghilangkan rasa lapar. Menghilangkan rasa lapar. Antum kalau keliling malam itu ke pinggiran apa itu, ke arah Cetayu atau ke arah depan gereja itu banyak tukang-tukang beca menanti orang yang memberikan makan kepada mereka. Itu kalau antum datang nasi megono pakai gorengan, pakai kerupuk, Pak, sego megono purun sakpore. Pinten tiange 8. Terus mau gorengan iya, seneng minta didongake sakpore. Ya, enggak rampung-rampung. Banyak di pinggiran kita. Ya. Kalau di rumah masak banyak misalkan, bungkus aja dibungkus. Datang ke sana. Kalau misalkan di masjid makan-makan, kok masak banyak orang sih mangan, sisa banyak, bungkus aja bungkus. Ke pinggiran sana banyak. Tiap malam. Abang-abang becak pada hari ini mereka tidak seperti dulu zamannya. Sehari bisa narik, sehari nggak bisa narik, dan seterusnya.
menghilangkan rasa lapar itu amalan yang paling Allah cintai. Maka termasuk antum masuk misalkan ke warung makan, di warteg misalkan, atau nasi padang, ada orang makannya lahap luar biasa, mungkin lagi kelaparan itu. Habis itu antum bilang ke koni, ini tak bayari saya, pakai kris atau pakai apa? Oh itu Masya Allah. Ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling Allah cintai. Tapi harus jalur gratisan. Ya. Kalau minta digratiskan tidak boleh. Tapi ketika ditraktir, doakan. Apa doanya Nabi SAW, masih ingat gak? Ketika Nabi itu mampir ke rumah orang Ansor, disuguhi, dikasih makan, minum. Selesai makan, minum, Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amana, wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan dan minum pada orang yang memberi makan dan minum kepada kami. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka, ampuni mereka dan rahmati mereka. Kata Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Hum di sini kepada siapa? Kepada siapapun yang menyiapkan makanan tersebut. Di rumah itu yang menyiapkan makanan itu enggak cuma satu orang. Ya, ketika ngundang makan itu enggak satu orang, enggak mungkin isi sendiri. Dibantu anak-anak, dibantu yang lainnya. Yang suami mungkin memberikan bahan-bahan, memberi uang dan seterusnya. Jadi masuk doa-doa tersebut kepada mereka. Jadi kita pun sama ini. Ini kalau di masjid kan nggak mungkin pakai dana kas kan, infak nggak mungkin kan? Alhamdulillah. Masih ada orangnya. Itu dongake itu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya. Selesai makan, kita doakan demikian. Allahumma ighfir lahum, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau tadi, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ini perlu dirutinkan supaya lancar doanya seperti ini. Apalagi kalau kita sering mengadakan jamuan dari jamaah, saya nanti yang memberi jamuan misalkan, doakan. Itu hal yang baik yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini memberikan atau melanjutkan sabdanya pada amalan yang keempat, selain menebarkan salam, menyambung hubungan tadi kekerabatan dan memberi makan. Yang keempat Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada waktu malam ketika orang-orang tengah tertidur. Salat malam itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat malam yang wajib itu isya dan subuh. Adapun maghrib ini tidak disebut salat malam. Itu disebut dengan witir siang. Makanya jumlahnya 3 rakaat. Ya, dan kalau di luar Indonesia seperti Saudi, waktu maghrib itu belum malam, masih cerah. Itu. Bahkan sebagian negeri Eropa, ya, nggak kelihatan, ada yang sebagian malamnya itu sedikit waktunya. Nah, Nabi SAW menyebutkan, salat malam yang dimaksud di sini mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena kenyataannya juga sama, ada orang yang tengah tertidur di waktu malam, mungkin waktu subuh gitu. Ada juga yang salat isya tertidur. Gitu. Sehingga dalam hadis ini mencakup dua-duanya, baik salat malam yang sunnah ataupun yang wajib. Adapun yang sunnah ada witir, ada tahajud. Ya.
Ada pula ketika Ramadan dan tarawih. Ketika Nabi SAW menyebutkan salat malam, ketika yang lainnya tidur, maka ini mengisyaratkan bahwa orang yang mampu mengerjakan salat malam di saat kebanyakan orang itu tengah tertidur, itu menunjukkan dia melakukannya itu karena ketulusan, keikhlasan. Murni butuh dia kepada Allah Ta'ala, dan murni karena ibadah untuk Allah Ta'ala. Jadi salat yang dikerjakan di tengah malam ketika manusia banyakkan tertidur, itu menjadikan kita lebih mudah untuk ikhlas, lebih mudah untuk khusyuk, lebih tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Ta'ala memuji di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Allah mengatakan misalkan dalam surah As-Sajdah di ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, artinya mereka terjaga, tidak tidur. Maksudnya tidak tidur itu mereka mungkin tidurnya di awal malam, tengah malam mereka bangun. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, diiringi dengan rasa takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam surah yang lain Adz-Dzariyat 17 Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini bukan insomnia, bukan. Terjaganya mereka bukan karena tidak bisa tidur. Orang sekarang kan aneh, kalau tidak bisa tidur, supaya bisa tidur ngerongok, oke? Mortal, kajian, ya, karena biar dia nggak mudeng, nggak meresapi bacaannya, setan menjadikannya dia ngantuk, akhirnya terlelap tidur. Karena mendengarkan kajian, apalagi durasi yang panjang, itu setan akan menghiasinya, ini panjang, orang mudeng dibuat ngantuk. Kalau dia bisa menjaga ngantuknya, maka dia dapat ilmu, menambah iman, mempengaruhi amalannya. Tapi syaitan tidak mau, maka hati-hati. Ya. Kalau orang dia nggak bisa tidur di malam hari, sholat, ambil air wudhu. Kalau perempuan gelar sajadah, dipakai pakaian yang bersih, yang wangi misalkan. Bismillah, dikerjakan semampunya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus berhenti dulu baca Quran, nggak apa-apa. Lanjut lagi, dirasa ngantuk tidur, jangan sampai terlewatkan subuh. Ya. Karena ketika Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, ini menunjukkan bahwa mereka inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala karena menghidupkan malamnya dalam ibadah. Dan ini sifat daripada orang-orang saleh. Karenanya sebaik-baik salat 5 waktu atau sebaik-baik salat selain 5 waktu itu adalah salat malam. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kalian orang-orang musyrik itu yang lebih beruntung,
ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Di ayat ini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman yang mereka menghidupkan malamnya dalam ibadah, dalam sujud dan berdiri, dan dalam sholat. Yang mereka mengerjakannya takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Maka dia sholat malam itu bukan sedang dibuat-buat atau ingin pamer atau ingin nanti diceritakan kepada orang lain atau ingin kemudian didengar atau dilihat, bukan. Atau menjadi ajang kebanggaan dirinya, bukan. Dia mengerjakannya dikatakan yahdarul akhirata wa yarju rahmat rabbi, karena dia takut akan azab di negeri akhirat dan dia sangat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, itu ampunan dan karunia-Nya di akhirat kelak. Maka itu yang motivasi terbesar dan utama saat kita menunaikan sholat malam. Ya, maka hindari hal-hal yang bisa merusaknya, dari ujub, kemudian sum'ah, riya, tasannu'an, dan yang lainnya. Tidak perlu diceritakan. Tidak perlu diceritakan ya, terkait dengan aktivitas salat malam. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang hadis tentang ruqyah, kemudian ada yang bertanya, tadi malam ada yang terjaga tidak? Ya, ada yang terjaga tidak? Itu enggak mengatakan, oh saya sedang sholat malam, itu tidak. Dirahasiakan. Oh jam segitu ya saya sudah bangun sholat malam. Itu namanya dia apa? Ya, itu namanya dia mengungkapkan amalannya, menceritakan amalan yang seharusnya disembunyikan. Padahal amal yang tersembunyi manusia itu jauh lebih ikhlas. Tapi ketika diceritakan, maka bisa mengurangi keikhlasannya, bahkan bisa menghilangkannya. Maka selalu kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan keikhlasan dalam segala keadaan kita, kondisi kita, amalan kita, ucapan, perbuatan kita. Ya, karena betapa banyak hal-hal yang bisa menghilangkan keikhlasan dalam ibadah. Yang berikutnya, Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada umatnya untuk melaksanakan salat malam dengan mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsm. Hendaklah kalian itu melakukan salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, membuat kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan bisa menghapuskan daripada dosa-dosa. Setelah Nabi SAW menyebutkan 4 amalan yang diperintahkan, menebarkan salam, menyambung silaturahim, memberi makan, kemudian salat malam di tengah manusia tertidur, Nabi mengatakan, menutup hadisnya dengan mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Maksud selamat dalam hadis ini, kata para ulama, itu selamat dari segala kekurangan. Tidak ada lagi kekhawatiran dan kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi ucapan selamat oleh Allah Ta'ala, malaikat dan sesama penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, salamun qaulun min rabbir rahim. Kepada mereka penghuni surga dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam surah Al-Ahzab ayat 44 Allah juga mengatakan tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamun wa adalahum ajran karima. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu, ini sama penghuni surga, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia Allah Ta'ala menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
Atau dalam surat Ar-Ra'd dikatakan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat masuk menemui para penghuni surga, kemudian saya mengucapkan selamat sejahtera atas kalian karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut. Ya. Perhatikan jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. 4 amalan yang Nabi perintahkan dalam hadis ini itu disebut dengan amalan muta'addi. Apa amalan muta'addi? Amalan yang bisa menyentuh hingga orang lain manfaatnya. Kadang ada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri, tapi ada amalan yang manfaatnya bisa sampai kepada orang lain, disebut dengan amalan muta'addi. Itu amalan 1, 2, dan 3. Menemparkan salam, menyambung silaturahim, memberi makan, itu muta'addi. Adapun sholat malam, maka ini adalah amalan untuk diri sendiri. Dan Nabi mendahulukan ibadah yang berkaitan dengan orang lain daripada hanya berkaitan dengan diri sendiri. Ya. Maka inilah apa yang Nabi isyaratkan dalam hadis ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalan tersebut. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dan menjadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد